Ini adalah Redmi Note 14, varian paling terjangkau dari Redmi Note 14 series. Harganya cuma 2 jutaan aja. Tapi walaupun harganya cukup terjangkau, yang satu ini tetap punya beberapa hal yang menarik. SoC-nya pakai Helio G99 Ultra, layarnya 6,67 inci, AMOLED 120Hz dengan resolusi FHD+, dan sudah punya in-display fingerprint scanner, serta pakai Corning Gorilla Glass 5. Baterainya cukup besar, di 5500 mAh. Selain itu, yang satu ini juga punya IP54 untuk proteksi terhadap debu dan air. Kira-kira semenarik apa yang satu ini ya? Ya, Redmi Note 14 atau Redmi Note 14 4G lah ya. Ini tentunya merupakan penerus dari Redmi Note 13 di tahun lalu, dan sama seperti pendahulunya itu, yang satu ini juga jadi varian paling terjangkau di antara Redmi Note seangkatannya. Oh ya, sebelum yang satu ini kita juga udah pernah nih bikin video review dari Redmi Note 14 series yang lain. Kalau kalian belum nonton mungkin kelewat karena belum subscribe. Berarti tahu kan ya harus ngapain. Nah, balik lagi ke smartphone-nya, langsung aja kita mulai pembahasannya dari melihat paket penjualannya. Untuk paket penjualannya di sini tentunya ada unit Redmi Note 14 dengan screen protector yang sudah terpasang di layarnya, charger 33 watt. Jadi ini ada chargernya. Lalu ada kabel USB-C, ada casingnya, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Jadi ya cukup lengkap lah sama kayak smartphone Xiaomi yang lainnya. Smartphone ini hadir dengan desain yang terlihat simpel tapi lumayan keren sih sebenarnya. Bagian layar, back cover, dan juga frame-nya itu pakai gaya flat. Material untuk back cover-nya sendiri ini pakai bahan polikarbonat ya. Untuk opsi warnanya ada 3, ada midnight black, ada mist purple, dan juga lime green kayak yang lagi dipegang ini nih. Oh ya, smartphone ini juga udah punya rating IP54 untuk proteksi terhadap debu dan percikan air ya. Tapi ingat, ini cuma percikan air aja. Jadi bukan untuk diajak berenang atau dicemplungin ke air secara sengaja. Jangan ya. Untuk dimensinya dia punya tinggi 163,25 mm, lebar 76,55 mm, tebal 8,16 mm. Sementara bobotnya ada di 196,5 gram. Jadi ini cukup enteng lah ya. Apalagi ini kan baterainya 5500 mAh. Sekarang beralih ke sisi-sisinya, kita lihat di sisi kanan ada tombol power dan juga tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, infrared blaster, ada speaker, dan audio jack. Di sisi kiri kosong, dan di sisi bawah ada SIM tray, ini dual nano SIM. Kemudian ada mikrofon, ada port USB-C, dan ada speaker lagi. Jadi ini udah dual speaker, dan udah ada dukungan Dolby Atmos-nya juga. Untuk suaranya ini terbilang udah mencukupi lah untuk kelas harganya. Volume suaranya juga udah cukup lantang kok. Lanjut ke sisi depan, ini ada layar 6,67 inci, panelnya AMOLED, resolusi 2400 x 1080 pixel atau FHD+, refresh rate-nya 120Hz, dan ini adaptif. Jadi kalau nggak ada aktivitas dia bisa turun ke 60, dan kalau ada aktivitas lagi dia bisa naik sampai 120Hz. Untuk brightness-nya saat kita coba di tes indoor, ini bisa sampai 404 nits. Sedangkan pas kita tes untuk simulasi penggunaan di outdoor, ini bisa sampai 980 nits. Jadi ini kalau mau dipakai di outdoor di bawah sinar terik matahari, ini udah aman lah ya harusnya ya. Untuk color gamutnya ini total ada 3 mode warna, dan kalau untuk hasil tes color gamutnya nih kalian lihat aja ya. Nih kayak gini contohnya. Secara umum, mode vivid dan saturated itu diarahkan untuk mendekati 100% DCI-P3, sementara mode standar diarahkan untuk 100% sRGB. Jadi kalau mau warna yang saturasinya tinggi itu bisa pakai vivid dan saturated, tapi kalau mau yang buat ngedit-ngedit foto atau video gitu itu pakai yang mode standar aja. Untuk fitur always on display di sini udah ada, tapi sayangnya ini durasinya cuma 10 detikan aja ya. Jadi bukan yang bener-bener selalu bisa nyala. Yang menarik, sekarang ini udah pakai in-display fingerprint scanner. Jadi walaupun yang satu ini adalah varian paling rendahnya, ini tetap dapat in-display fingerprint scanner. Mantap nih Redmi nih. Layar ini juga udah pakai Corning Gorilla Glass 5 untuk perlindungan tambahan. Dan untuk bezel ini memang belum yang tipis-tipis banget. Dan menurut kami sayangnya ini jadi sedikit lebih tebal dibandingkan Redmi Note 13 di tahun kemarin. Tapi nggak apa-apa lah ya, di kelas harga segini bezel yang super tipis tuh bukan suatu kewajiban juga kok. Lalu selanjutnya ini ada earpiece yang terletak di bezel atas layar. Kemudian ada kamera selfie 20 megapiksel, bukannya f2.2, dan ini fix fokus. Perekaman videonya bisa sampai 1080p 30 fps. Lalu di sisi belakangnya ini ada kamera utama, ini 108 megapiksel, bukannya f/1.7. Lalu ini sensornya berukuran 1/1,67 inci, autofocus dengan kemampuan perekaman video sampai 1080p 60 fps. Lanjut lagi ini ada kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Ya, ini anggap aja kamera bonus lah ya dua-duanya. Jadi untuk kamera ultrawide ini belum ada. Sebenarnya ini agak disayangkan sih, soalnya di Redmi Note 13 4G tahun kemarin itu udah ada kamera ultrawide-nya. Lanjut lagi ini ada LED flash tentunya ya. Nah, untuk fitur-fitur kameranya kalian lihat aja nih. Ada nih
lihat aja ya. Lanjut ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC dia pakai MediaTek Helio G99 Ultra. Kalian harusnya udah sering banget lah ya denger yang satu ini ya. Paling bedanya ini ada nama ultranya aja di belakangnya, yang berarti ini ada hasil kerjasama dari MediaTek dan juga keluarganya Xiaomi. Untuk RAM dan storage ini hadir dengan dua opsi ya. Ada yang 8128 dan ada juga yang 8256. Untuk RAM-nya sendiri menggunakan LPDDR4X, sedangkan untuk storage-nya ini pakai UFS 2.2. Untuk baterai ini lumayan gede, 5500 mAh dengan dukungan charging di 33 watt. Kapasitasnya ini naik 500 mAh ya dibandingkan Redmi Note 13 di tahun kemarin. Untuk sensor-sensornya ini lengkap lah. Kalian lihat aja nih, sensor-sensor lengkap ada semua. Gyroscope hardware juga ada. Untuk konektivitas ini bisa 2G, 3G, 4G. Untuk Wi-Fi-nya dia Wi-Fi 5, Bluetooth-nya pakai Bluetooth 5.3, dan untuk Bluetooth codec-nya nih ya, lihat aja ya, SBC, AAC dan lain-lain, lihat aja nih. Lalu NFC tentunya juga udah bisa, dan FM radio juga masih ada nih, tapi ini butuh headphone yang terpasang ya buat antenanya. Lalu untuk USB OTG juga sudah bisa. Untuk keamanannya dia ada in-display fingerprint scanner dan juga face unlock. Untuk OS-nya ini pakai HyperOS berbasis Android 14. Smartphone ini sendiri dijanjikan bakal dapat 4 kali Android update dan 6 tahun security patch. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini agak lucu sih sebenarnya. Karena update-nya ini lebih panjang ketimbang varian Redmi Note 14 series yang lain yang posisinya tuh ada di atas smartphone ini. Saat setup awal, sempat muncul tuh tawaran untuk menginstal beberapa aplikasi pihak ketiga. Tapi itu bisa di-skip aja kalau misalnya kalian nggak butuh. Untuk iklan gimana? Ya sesekali emang masih suka ada sih di aplikasi bawaannya. Tapi ini kan Redmi ya, jadi wajar-wajar aja. Kalau nggak mau iklan, belinya Xiaomi. Lanjut ke pengujian performa. Untuk Antutu 10 dia dapat 400.028.797. Untuk Geekbench single core dapat 731 dan multicore dapat 1986. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 graphics score-nya di 2403. Dan untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score-nya ada di 1244, lowest score di 1237, jadi stability-nya ada di 99,4%. Sementara kalau pakai kipas, base score-nya ada di 1242, lowest score-nya ada di 1238, dan stability-nya ada di 99,7%. Ini tanpa kipas aja udah bagus banget sih sebenarnya. Lanjut ke GFX Bench. Untuk 1080p T-Rex off-screen, itu dapat 63 fps, dan 1080p Manhattan 3.1 off-screen dapat 25 fps. Lanjut ke pengujian gaming. Agar performanya maksimal, kita gunakan opsi boost performance dari Game Turbo. Yang pertama kita tes di Subway Surfer. Di sini gamenya cuma bisa jalan dengan frame rate maksimal di 60 fps saja ya. Soalnya refresh rate layarnya itu langsung turun ke 60 Hz saat game ini dijalankan. Mau diatur manual ke 120 Hz juga tetap aja turun-turun lagi. Dan tentunya di 60 fps-nya stabil banget ya. Nggak ada tuh frame dropan. Lanjut ke PUBG Mobile. Untuk game yang satu ini setting frame rate-nya terbuka sampai ultra atau 40 fps. Saat dimainkan dengan setting smooth ultra, gamenya bisa berjalan dengan mulus di dekat 40 fps tanpa ada masalah. Sedikit ngarep sih, kedepannya semoga ini bisa di-update lah ya, biar bisa jalan di 60 fps, biar bisa lebih asik gitu mainnya. Untuk gyro aimingnya gimana? Ya aman, kan ini pakai sensor gyroscope hardware, jadi nggak ada masalah sama gyro aimingnya. Lanjut ke Mobile Legends. Setting frame rate yang terbuka di sini sampai super atau 90 fps dengan setting grafik sampai ultra. Tapi saat dimainkan dengan setting tersebut, sayangnya refresh rate layarnya langsung nyangkut juga nih di 60 Hz. Jadi frame rate-nya terbatas di 60 fps aja. Untungnya gamenya berjalan dengan cukup lancar ya di 60 fps. Sesekali memang mungkin bisa lah turun ke 40 sampai 50-an fps, tapi itu kalau lagi ada battle yang rame banget aja kok. Dan itu juga terbilang jarang. Jadi buat kami sih ini masih enak lah kalau mau main Mobile Legends. Lanjut ke Wuthering Wave. Kita coba mainin dengan setting grafis yang paling rendahnya, yaitu preset grafik di Ultra Performance, tapi setting frame rate-nya kita atur ke 60 fps. Hasilnya kalau lagi jalan-jalan frame rate mungkin masih bisa ya dapat di sekitar 30-an fps, tapi kalau ada battle gitu itu langsung drop tuh biasanya ke bawah 30 fps. Jadi belum bisa yang nyaman-nyaman banget lah. Tapi nggak apa-apa, di kelas harga segini emang kita harusnya belum bisa ngarep bisa main WoW dengan lancar di 60 fps ya. Jadi masih kehitung wajar kok ini. Lanjut ke Genshin Impact. Untuk game yang satu ini kita mainin dengan setting lowest 60 fps. Skenarionya seperti biasa, traveling keliling Mondstadt Liyue selama 30 menit. Saat jalan-jalan, frame rate ada di kisaran 35 sampai 45 fps. Sementara kalau ada battle itu ada di kisaran 30 sampai 40 fps. Dan hasil seperti ini juga bertahan hingga 30 menit pengujian ya. Jadi ini cukup stabil lah. Untuk suhunya, titik terpanas bagian depan ada di kisaran 37 sampai 38 derajat Celcius. Dan untuk titik terpanas di bagian belakang ada di sekitar 37 derajat Celcius. Jadi ini cukup adem sih kalau menurut kami. Kalau dikipasin gimana?
Ya hasilnya masih bisa dibilang cenderung mirip aja sama yang tanpa kipas. Saat jalan-jalan frame rate-nya ada di kisaran 35-45 fps juga, sementara kalau lagi ada battle itu bisa ada di 30-40 fps. Untuk rankingan ini kalau mau dikasih ranking mungkin ranking C ya, baik tanpa kipas maupun dengan kipas. Lanjut ke pengujian kamera tapi nggak di sini, di luar. Di tangan saya kali ini udah ada Redmi Note 14 dan kali ini tes kameranya sama saya. Dan suara yang teman-teman dengar sekarang ini direkam menggunakan mikrofon dari Redmi Note 14-nya secara langsung ya. Ini saya nggak pakai mikrofon tambahan. Jadi kalau mau dipakai buat vlogging gitu, kayak gini kualitas mikrofonnya. Kita mulai pembahasannya dari video di kamera selfie-nya ya. Kita cek dari stabilisasinya dulu. Menurut kami hasilnya sudah terbilang cukup stabil ya. Saat dibawa jalan, videonya minim guncangan. Untuk kualitas gambarnya ini masih terbilang oke lah. Detail memang bukan yang super tinggi, tapi ini masih terbilang mencukupi untuk kami. Lalu untuk kemampuan dynamic range-nya ini standar. Saat di kondisi pencahayaan yang sisi gelap dan terangnya kontras, background terlihat agak overexpose. Tapi area wajah masih bisa terlihat. Tapi kalau di kondisi cahaya yang lebih ideal, hasilnya ya oke-oke aja kok. Lanjut ke kamera utamanya. Kita lihat stabilisasinya di resolusi 1080p 30fps terlebih dahulu. Terlihat kalau hasilnya sudah cukup stabil ya. Kemudian kita coba juga di resolusi 1080p 60fps. Dan hasilnya ternyata jadi agak goyang nih kalau dibawa jalan kayak gini. Jadi kalau mau hasil video yang stabil lebih baik pakai 30fps-nya saja. Untuk kualitas gambarnya ini sudah terhitung mencukupi lah. Detail dan ketajaman masih terbilang pas untuk kami. Untuk dynamic range-nya saat di kondisi pencahayaan yang sisi gelap dan terangnya kontras, background emang jadi agak overexpose. Tapi itu di kondisi yang agak sulit ya. Kalau kondisi pencahayaannya lebih ideal ya hasilnya oke-oke aja kok. Lanjut ke low light. Untuk kamera selfie-nya menurut kami kualitasnya udah menurun ketimbang saat siang. Noise cukup terasa, detail sudah menurun, dan jitter dari stabilizer juga terasa. Solusinya ya harus pinter-pinter cari tempat yang pencahayaannya bagus. Lanjut ke kamera utamanya, secara umum ini punya hasil yang lebih bagus ketimbang kamera selfie-nya ya. Noise memang ada tapi masih dalam kategori wajar dan detail gambar juga masih bisa cukup terjaga. Untuk jitter gimana? Ya memang masih terasa, tapi masih dalam kategori yang wajar kok menurut kami. Kalau di 1080p 60fps, video yang dihasilkan memang jadi lebih gelap, tapi ini wajar karena 60fps memang butuh cahaya yang lebih banyak ketimbang 30fps. Untungnya detail video masih terjaga dengan cukup baik dan noise-nya pun minim. Untuk urusan autofocus, langsung saja kita coba di low light, dan hasilnya aman, nggak ada masalah meski di kondisi yang minim cahaya. Sekarang lanjut lagi ke urusan fotografi. Kalau untuk foto saat siang, hasilnya sudah terbilang oke ya. Mau kamera selfie, kamera utama, sama-sama sudah bisa menghasilkan foto yang mencukupi untuk mengabadikan momen. Portrait mode-nya juga sudah oke, dan hasilnya cukup rapih. Nah, kalau low light-nya gimana? Baik di kamera utama atau di kamera selfie, detail dan ketajaman memang sudah menurun, tapi masih dalam kategori yang wajar aja sih. Solusinya tinggal pinter-pinter aja untuk cari tempat yang pencahayaannya bagus ya. Sekarang lanjut lagi ke fitur ekstranya. Di sini ada fitur 108 megapiksel untuk menghasilkan foto full resolution tanpa pixel binning. Ini adalah hasilnya ketika dibandingkan dengan mode autonya. Terlihat ya, kalau pakai mode ini gambar yang dihasilkan memang punya detail yang lebih tinggi dibandingkan dengan mode autonya. Untuk slow motion tentunya juga bisa. Yang ini catatannya hanya bisa di kamera utama dan resolusinya terbatas di 720p 120fps. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Lanjut lagi, fitur berikutnya ada dual video. Fitur ini bisa bikin kita merekam menggunakan kamera selfie dan kamera belakangnya secara bersamaan. Untuk resolusinya ini mentok di 1080p 30fps ya. Mode Pro juga ada di sini dan ini bisa digunakan untuk foto dan video di kamera utamanya. Untuk detail pengaturan ISO dan shutter speed, lihat aja nih ya. Oke, itu dia pembahasan kamera dari Redmi Note 14. Overall, menurut kami kemampuan kamera dari smartphone ini terbilang mencukupi dan sesuai ekspektasi kami untuk kelas harganya. Kalaupun ada yang kurang, mungkin cuma absennya kamera ultrawide aja sih untuk kami. Padahal di Redmi Note 13 tahun lalu udah ada. Jadi semoga saja di seri berikutnya ada lagi ya. Oke, sekian dulu untuk pengujian kamera Redmi Note 14 kali ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Lanjut lagi tes baterai. Untuk YouTube local playback 1080p non HDR. Jadi kita download videonya dari YouTube dan kita putar secara offline. Baterai baru habis setelah 19 jam 47 menit. Hasil yang bisa dibilang sesuai lah sama ekspektasi kami untuk smartphone dengan Helio G99 dan baterai 5500 mAh. Untuk YouTube streaming 1080p 30fps non HDR. Baterai berkurang 2% dalam 30 menit. Untuk TikTok, kita swipe selama 30 menit, itu baterai berkurang 5%. Lanjut lagi, Genshin Impact, settingan lowest 60fps. Baterai berkurang 7%
7% dalam 30 menit. Overall, kemampuan baterainya ini cukup baik ya. Untuk tes chargingnya, ini kita gunain charger 33 watt yang ada di paket penjualannya ya. Hasilnya, untuk sampai 50% itu butuh 42 menit. Dan untuk ngecas sampai full itu butuh 1 jam 21 menit. Bukan hasil yang luar biasa cepet, tapi bukan juga yang lambat-lambat amat. Jadi ini masih standar aja lah menurut kami. Lanjut lagi untuk pengujian Netflix, ini sudah Widevine L1 ya, yang artinya bisa streaming sampai Full HD. Tapi kalau untuk dukungan HDR, sayangnya masih belum ada. Untuk YouTube, ini streaming bisa sampai 2K 60 fps. Tapi lagi-lagi juga di sini belum ada dukungan untuk HDR. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting streaming 2K 60 fps-nya bisa lancar. Untuk haptic feedback, ini getaran yang dihasilkan nih belum yang halus-halus banget ya. Jadi masih agak kasar dan agak panjang. Tapi untuk di kelas harga segini masih nggak apa-apa lah, masih wajar kok. Untuk Wi-Fi sharing, ini tentunya ada dan bisa diaktifkan lewat fitur hotspot kalau kita lagi connect ke Wi-Fi. Untuk harganya, di website resmi dari Xiaomi, Redmi Note 14 ini dijual dengan harga Rp2.399.000 untuk varian 8128GB dan Rp2.599.000 untuk varian 8256GB. Untuk detailnya silahkan kalian cek-cek aja ya di sana ya, atau di deskripsi. Sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada iklan di aplikasi bawaannya. Lalu yang kedua, fitur always on display-nya cuma bisa 10 detik, jadi belum bisa yang terus-terusan nyala. Lanjut lagi, ini setup kameranya juga masih pakai yang single kamera plus bonus, jadi belum ada kamera ultra wide. Masuk ke poin-poin yang kita suka. Yang pertama, performanya ini terbilang mencukupi lah. Ini nggak kalah lah sama smartphone lain di kelas harganya. Lalu yang berikutnya, janji update softwarenya ini panjang banget. 4 kali update OS dan 6 tahun security patch. Di kelas harga segini ini masih jarang banget yang ada. Kemudian layarnya ini AMOLED 120Hz dengan tampilan yang keren. Lengkap dengan in-display fingerprint scanner dan udah pakai Gorilla Glass. Lanjut lagi, baterainya ini besar dengan bobot yang terbilang ringan. Terus dia punya rating IP54 untuk proteksi terhadap debu dan air. Sensor-sensornya lengkap, NFC ada, infrared blaster ada, FM radio buat hiburan gratis ada juga. Terus masih punya audio jack. Terus dia punya dual speaker dan dual microphone. Paket penjualannya juga lengkap. Ya, hadirnya Redmi Note 14 ini tentu meramaikan persaingan smartphone di kelas harga 2 jutaan ya. Dan menurut kami seharusnya yang satu ini bisa memberikan perlawanan nih untuk para pesaingnya di kelas harga 2 jutaan. Performanya nggak ketinggalan sama yang lain, layarnya keren. Kameranya juga masih oke, punya IP rating, dan yang paling penting janji update softwarenya itu panjang banget. Dengan semua kelengkapannya itu, kami rasa yang satu ini bisa dibilang sebagai smartphone all-rounder di kelas 2 jutaan ya. Jadi kalau kalian sedang mencari smartphone dengan budget 2 jutaan, kami rasa yang satu ini wajib lah untuk dilirik. Saya Noval, Jagat Review TV.